Bagaimana kita memanage corneal laceration. Slide please. Mungkin ada video ya. Ya, jadi ini suatu contoh corneal laceration. Ini video dari lab di RSSA. Agak sulit kita mencari video karena biasanya kita tidak merekod video ya. Ini dikerjakan oleh Dr. Nina waktu itu. Coba cepatkan sedikit. Ya, jadi di situ ada corneal laceration dengan iris incarceration. Kita perlu membuat second port ya, second port untuk membetulkan iris ini ya. Jadi kita bisa memberikan second port, kemudian menambah viscoelastic, dan kita melakukan swab dari second port untuk membetulkan bagian iris yang incarcerated ini. Jadi agak sulit kalau kita membetulkan dari luka di situ ya. Mungkin agak cepat sedikit. Nah, jadi kita tutup sebagian karena kadang-kadang untuk mengembalikan iris ke dalam ini kurang apa ya, kurang tight. Jadi perlu kita tutup sebagian. Tetapkan, tolong dicepatkan sedikit ya. Ya. Epitelisasi yang ada di sini perlu kita hilangkan. Dan ini setelah epitelisasi dihilangkan bisa kita masukkan ke dalam, dan dengan begitu iris incarceration itu lebih mudah kita betulkan ya. Ya, kembali ke PowerPoint. Jadi kita ada penetrating, ada perforating ya. Jadi kalau penetrate itu tidak masuk penuh, kalau perforate itu masuk penuh. Slide. Dan ada beberapa klasifikasi yang perlu kita ingat kembali berdasarkan tipe ya. Ada penetrating, perforating, rupture, dan lainnya. Slide. Dan grade biasanya kita ambil dari visual acuity, mulai lebih dari 20/40 atau sampai no light perception. Slide. Kadang ada hal yang kita lupa pada saat kita mendapat pasien dengan corneal laceration. Kita lupa memeriksa RAPD. Karena sebenarnya dengan memeriksa RAPD ya, kalau positif maka itu mungkin prognosanya akan jelek, saya kira. Slide. Kemudian berdasarkan zone, hanya pada kornea, corneoscleral atau posterior rupture dari sklera. Nah, ini beberapa klasifikasi yang mungkin nanti akan masih berkembang di kemudian hari. Slide. Jadi bagaimana kita mencurigai suatu terjadi corneal laceration? Apabila ada robekan kelopak yang cukup berat ya, chemosis, ada conjunctival laceration, ada adhesion dari iris cello anterior chamber ya, iris defect, hypotony, ada defect capsule, lens opacity, dan vitreous hemorrhage. Jadi kalau ada ini semua kita perlu berpikir bahwa itu akan ada mungkin corneal laceration, ada trauma tembus ya. Slide. Nah, jadi logaritma yang kita lihat di sini, bila ada corneal laceration maka parsial kita bisa bikin patch aja atau bandage. Tapi kadang kurang kuat maka kadang kita perlu suture. Tapi bila full thickness kecil kurang dari 2 mili mungkin kita tidak perlu jahit ya. Bandage atau tisu adhesif cukup. Bila luas, suture, ada uveal incarceration, kita reposition, lens involvement, kita lensectomy,
ya. Kemudian vitrectomy bila perlu, scleral suture bila sampai ke sklera, ya. Tisu loss kita mungkin graft. Yang terakhir mungkin tidak bisa diapa-apakan dan itu primary enucleation, but itu sudah banyak kita tinggalkan karena kita ingin preserve dari bola mata, ya. Slide. Kemudian apa yang kita lakukan bila kita dapat pasien seperti itu? Kita perlu kasih protective shield, ya. Kemudian kita perlu tidak boleh topical medication. Nil per os, jadi kita puasakan pasien, ya. Karena kita perlu general anesthesia biasanya. Sedation, pain control, antiemetic mungkin perlu, intravenous antibiotik, tetanus prophylaxis, dan kita perlu consultation ke anesthesia. Slide. Jadi kita mulai dengan partial thickness, maka kita perlu biasanya sebenarnya partial thickness ini tembus atau enggak. Kita bisa cek dengan saddle test atau modified saddle test yang kita tekan sedikit. Kalau itu keluar maka mungkin pasti itu bocor, ya. Slide. Kalau lukanya bagus, kurang dari 2 mili, ya, pressure patching plus topical antibiotik sudah cukup, ya. Kemudian kalau unstable maka kita dapat taruh bandage, contact lens, ya. Kapan kita memakai suture, ya? Apabila ada celah, ya. Jadi walaupun tidak penuh, tidak perforating, tapi bila perlu kadang-kadang kita perlu suture di situ, ya. Slide. Kemudian bagaimana dengan full thickness, ya. Slide. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita lebih ada 2 jenis, yang open sama close. Maka kalau kita jahit sebaiknya kita jahit yang open, ya. Jadi yang sifatnya beveled, yang miring ini lebih kita jahit lebih nanti, ya. Jadi tembus pun kalau kurang 2 mili kita bisa hanya safe sealing, jadi kita hanya bandage saja, ya. Kemudian tapi kadang-kadang walaupun kecil tapi ada flattening dari COA, maka itu harus kita jahit akhirnya apabila dalam 24 jam masih bocor, ya. Kemudian apabila bagus, tidak bocor, kita tinggalkan bandage itu di situ 3 sampai 6 minggu, ya, dengan topical antibiotik, protective dan antibiotics, ya. Nah, kadang kita perlu memberikan glue, ya, apabila luka itu hanya kecil saja. Jadi ya kita perlu bikin suture yang watertight, nanti mudah-mudahan scarringnya tidak banyak, ya, anatomicalnya bagus, ya, topografinya bagus, itu tujuan kita. Jadi kadang-kadang kita perlu jadi membentuk COA, maka di sini kita perlu berikan viscoelastik, boleh dari main port, woundnya, tapi mungkin kadang kita perlu lebih mudah dari second port, ya, sehingga COA terbentuk dan kita bisa pasang ininya, jahitannya. Nah, kadang-kadang kita mau jahit langsung dalam susah, maka kita bisa taruh temporary suture, jadi lebih dangkal suture-nya, nanti kita perbaiki lagi, ya. Dan tidak boleh banyak-banyak temporary suture itu kita buat dengan nilon 10-0 dan microsurgery yang baik, ya.
Dan paling mudah adalah dengan, dan paling baik dengan simple interrupted suture. Ya. Jadi suture biasanya tidak tembus 90 sampai 95% kedalaman, 1,5 mm pada panjangnya, dan equal depth. Ya. Jadi 1,5, 90% kedalaman, equal depth. Ya. Jadi kalau tidak equal maka kita akan melihat tissue override. Ya, jadi ini perlu sama. Kemudian kalau tidak dalam maka ada gap, maka ini akan bocor. Kalau terlalu dalam maka ini adalah tempat masuknya kuman sebenarnya. Ya. Kalau tidak sama, unequal, maka di sini ada tissue override. Ya, tissue override di sini. Nah, apabila baffled, maka sebaiknya kita membuat jarak yang sama pada bagian dalamnya, bukan pada bagian luarnya. Ya. Jadi, bukan bagian luarnya yang sama, tapi adalah bagian dalamnya yang sama. Ini akan memberikan aposisi yang bagus untuk baffled. Dan bagaimana dengan full cornea yang panjang ya? Jadi pada trauma yang tembus yang seperti ini, kita perlu jahit dari tepi dengan bagian yang lebih panjang, kemudian semakin ke tengah semakin kecil ya, untuk membentuk topografi yang bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus, dan jarak di sini lebih lebar, di sini lebih sempit, di sini lebih lebar jaraknya ya sebenarnya itu. Jadi ini akan memberikan kontur yang bagus. Kalau kita memberikan jahitan yang panjang di sini, maka flatteningnya akan terjadi dan kontur akan menjadi lebih jelek. Ada teknik yang disebut no touch teknik, maka kita bisa menjahit tanpa memegang sebenarnya, dan ini mungkin cukup bagus untuk memberikan trauma yang sedikit pada kornea. Oke. Dan apabila luka itu tidak rata, maka kita bisa membuat kira-kira garis imajiner, dan jahitan itu dibuat mengikuti garis imajiner ini sehingga luka itu menjadi bagus. Bagaimana kita naruh bandelnya? Jadi ikatannya kita taruh jadi kita masukkan tapi tidak terlalu jauh ke dalam, kita taruh hampir mendekati surface dari kornea. Ini pada kasus-kasus yang sulit kita dapat luka seperti ini, maka sebaiknya kita jahit. Jadi jahitan itu di stroma, ya, di stroma. Kemudian pada ikatannya kita toreh sedikit sehingga simpul ada di middle stroma, ya, di tengah stroma. Ini akan memberikan aposisi yang bagus daripada simpul di luar seperti ini. Untuk stellate memang sulit ya kadang. Jadi dan juga walaupun kita secara teoretik mau menjahit secara seperti teori, tapi lebih sulit. Salah satu cara kita bisa bikin bridging sutures. Jadi ini antar dua luka ini ada bridging. Antar dua luka ini ada bridging. Antar dua ini ada bridging. Ini membantu kita membuat, atau kita membuat keliling ya. Jadi ini semuanya di stroma keliling, baru kita ikat di sini, atau kita tambahkan glue pada middle-nya, atau ada beberapa teknik yang dibilang ada Eisner teknik ya. Jadi ini semuanya intrastromal ya, dengan ada cutting sedikit sedalam stroma di sini ya, sehingga semua jahitannya ada di middle dari stroma. Atau dari Alkin teknik kita bisa buka seperti ini. Jadi ada yang di luar masuk ke dalam, di luar masuk ke dalam, di luar masuk ke dalam. Mungkin ya kita preference yang mana bisa kita lakukan. Bagaimana dengan uveal prolapse? Bila ada pupil yang tidak normal ya, kemudian ada attachment ke kornea, maka kita curiga pasti prolapse itu. Maka apabila sudah hancur ya, kemudian dipigmen, maka kita buang aja sebenarnya. Kemudian kalau
ada epithelialization, jadi epitel harus kita kupas dulu karena kalau masuk ke COA maka itu akan tumbuh di dalam, tumbuh ke sudut, glaukom bisa terjadi dan lain sebagainya. Dan biasanya epitelialisasi itu terjadi kalau sudah lebih, ya sudah lama. Tapi beberapa jurnal menyatakan walaupun ada epitelialisasi tidak dibuang tidak apa-apa, kalau masih bagus sebenarnya bisa kita masukkan lagi dengan syarat epitelialisasi itu kita ambil semua dengan bersih. Ya. Jadi sebaiknya memang sebelum 24 jam dan lebih dari 24 jam kita buang. Tapi ada beberapa reference mengatakan kalau masih bagus lebih dari 24 jam tidak dibuang juga tidak apa-apa. Ada epitel dibuang, epitelnya dimasukkan lagi. Reposisi bisa dengan farmakologik, ya, mediasis myticum, atau mechanical. Jadi seperti yang video pertama tadi, kita bisa pakai second port, kemudian kita pakai visco, kemudian kita sweep dengan Sinski atau ya spatula iris ya. Nah, jadi bisa kita sweep di sini. Maka ini akan memudahkan. Akan sulit kalau kita tidak membuat second port, ya. Akan sulit sekali. Bagaimana dengan vitreous, ya? Atau lens, ya. Jadi kalau ada kapsul yang disrupt cortical material, ya, di anterior chamber dari lens, kemudian ada campuran lens dengan vitreous, lensanya katarak, maka itu kita berpikir oh lensanya ini perlu kita ambil sebenarnya. Dan seandainya pada first operation katarak itu terbentuk tapi visualisasi bagus, itu bisa kita ambil saat itu juga sebenarnya. Jadi kita juga bisa sweep vitreous, ya. Kemudian kita bisa bikin scleral fixation apabila tidak ada tempat, ya. Bagaimana dengan corneal scleral laceration? Maka bisa kita ikat, kita suture dengan sclera itu dengan 80 atau 90 nylon atau silk, ya. Jadi kita harus ambil vitreousnya yang keluar, kita potong, ya. Kemudian kita buat jahitan. Beberapa jurnal mengatakan limbus kita kaitkan dengan limbus dahulu, baru kemudian kita kerjakan kornea, baru yang terakhir adalah sklera, ya. Tapi ada yang bilang boleh dari, tapi kornea lebih dulu pasti, ya. Waktunya habisnya habis kurang 2 menit. Ya. Jadi kalau dia sampai ke belakang, maka kita harus bekerja sejauh mungkin. Selama itu kita bisa, kita kerjakan. Tapi kalau misalnya sampai ke belakang betul dan kita tidak mencapainya, itu kita biarkan, tidak apa-apa, ya. Sejauh mungkin kita ke belakang, ya. Dan juga kita perlu angkat rectus, ya, untuk melihat apakah rupture itu sampai di bawah rectus, ya. Kadang foreign body juga ikut masuk, ya, ada metal, gelas dan lain sebagainya. Maka kita kadang perlu plain photo, CT, MRI di scan atau UBM, ya, ultrasound biomicroscopy itu untuk melihat, sehingga kita bisa jelas dan kita bisa ambil dari main wound-nya atau kadang lebih mudah dari second port untuk mengambil itu, ya. Apa yang kita berikan post-op-nya untuk kontrol infection, inflammation, ya, dan stabilize the ocular surface. Kita kasih subconjunctival antibiotik, intravitreal, ya, intravenous, topical, fortified, dan atau oral, ya, bila sudah pasien KRS, ya. Kemudian ada antibiotik tertentu perlu kita berikan pada yang sangat infectious condition,
Dan corticosteroid kita pakai seminimal mungkin selama inflamasi itu tidak begitu hebat, mungkin kita tidak pakai juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian ini ada beta blockers, carbonic anhydride, lubricant, bandage, patching, itu kadang kita perlu juga lihat complication, ya. Kita perlu lihat complication. Jadi leaking, leakage, endophthalmitis, glaukom, amblyopia, hyphema. Jadi banyak hal setelah kita melakukan repair itu kita masih belum bisa tidur nyenyak sebenarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.